semuanya teman-teman. Halo. Selamat datang di Teman Ulas. Oke. Kayak kok intronya kayak diskusi yang lain. Oke. Hari ini aku namaku Tara. Namaku Ais. Iya, hari ini kok aku kayak moderator ya? Padahal bukan. Padahal aku pengulas tapi oke lah, tapi nggak apa-apa. Nanti kamu juga jadi moderator kan, bakal nanyain aku. Tentu dong. Iya udah berarti aman lah ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan mengulas buku Hari Pertama Menjadi Kucing karya Nuraisah Mah. Ini buku baru aja terbit ya. Iya. Bergabung di Majelis Buku Tipis 2025 bersama 7 buku yang lain. Ya enggak? Ya, oke. Betul. Berarti ini salah satu dari 8 buku yang terbit Majelis Buku Tipis Akar Pohon Mataram. Baiklah teman-teman, hari ini karena aku sebagai pengulas ya kayak oh my god, ini sebelumnya mungkin harus kayak disclaimer gitu, mungkin pembacaanku akan sangat dangkal dan akan berbeda dengan penafsiran teman-teman, tapi kayak ya udahlah ya, karena hanya inilah yang bisa aku lakukan. Oke, aku pas pertama kali melihat bukumu, Hari Pertama Menjadi Kucing ini, mungkin yang pertama itu covernya ya, pas kulihat kayak hitam kayak Oh ya. kamu niat banget ya buat covernya. Udah kuduga sih kayak Iya betul. kadang aku merasa oh mungkin cover ini dibuat lebih niat dari salah satu cerpen yang ada di dalam sini karena terasa sangat kok covernya wah gitu, tapi isinya juga oke kok teman-teman, recommended untuk dibaca. Tapi udah habis ya ku dengar bukunya. Sisa 3. Ya ampun, berarti kayak Ya, antara dikip sendiri atau kalau ada yang mau juga. itu dilelang. Konsepnya kayak seni, jadi itu kayak lukisan dia dilelang karena sisa 3. Enggak sih, tapi teman-teman bisa baca bukunya di sekretariat teman baca, di perpustakaan bisa dipinjam. Oke. Jadi aku pas pertama kali baca bukumu, aku lihat covernya kayak cakep ya gitu. Tapi pas ku baca cerpen pertama ya, Hari Pertama Menjadi Kucing, seperti judul bukunya itu kayak lucu. Iya, lucu banget. Maksudnya itu cerpen yang menceritakan tentang seorang manusia yang tiba-tiba berubah menjadi kucing, dan itu adalah ceritanya Hari Pertama Menjadi Kucing gitu. Pembacaan pertama kayak oke. Tapi saat membaca cerpen yang lain, yang kedua itu Kucing Bermata Biru, lihat kucing kucing itu bermata biru. Dan itu tentang seekor kucing yang dibuang, dan dia kayak kok aku dibuang padahal kan aku adalah peliharaan. Betul banget, aku tidak seharusnya dibuang. Seperti itulah dia tidak menerima kenyataan bahwa banyak hal itu bisa tergantikan. Dan cerpen ketiga itu Kucing Hitam, itu tentang kucing yang bisa berubah menjadi sebesar serigala. Ini menarik menurutku cerpen ketiga karena aku rasa dia secara story secara perubahan apa yang terjadi pada fisiknya itu sama seperti cerpen yang pertama, tapi aku rasa yang ini lebih kompleks ya, yang cerpen ketiga itu menurutku. Terus yang keempat itu Kucing Gembrot. Ini hanya untuk kucing. Fat shaming hanya untuk kucing. Selebihnya please don't. Oke. Terus yang terakhir itu Sekadar Kucing ya. Kurasa Kucing Gembrot ini lebih ke tuturan ya. Dia ceritanya itu berlangsung, cerita ini lihat itu dia jadi aneh gitu. Apa yang aneh? Nah, dia ceritanya berputar seperti itu, tentang 3 kucing yang saling membicarakan satu sama lain tentang keanehan mereka, yang padahal mereka semua sama-sama aneh. Dan yang terakhir Sekadar Kucing yang sangat-sangat futuristik gitu ya menurutku, karena tampilan fisik kucing itu tidak seperti kucing yang kita tahu sekarang. Ada kucing dengan kaki meja, ekor kabel, dan berkepala layar televisi. Itu ringkasan 5 cerpen yang ada di Hari Pertama Menjadi Kucing. Nah, ulasanku itu kurasa apa ya? Aku bertanya-tanya gitu. Apakah fabel? Karena ini ada Ais menulis fabel. Apakah hewan-hewan itu menentukan bagaimana cerita berlangsung gitu? Aku berpikir secara tempat mungkin iya, karena setiap hewan kan punya habitatnya ya. Misalnya kalau kamu mau nulis ikan, ya nggak mungkin dia ada di Teman Baca alias di sini kan, mungkin dia akan terkapar dan mati. Secara habitat penting gitu. Tapi
secara habitat oke lah, dia berbeda-beda sesuai dengan hewan akan hidup di mana gitu. Dan tapi pertanyaanku itu tentang karakterisasi. Apakah hewan misalnya kucing dan ular itu punya karakter, bisa dijadikan bukan bisa, maksudnya apakah mereka bisa menjadi suatu karakter yang sangat berbeda gitu. Kurasa tidak juga dan iya juga gitu. Itu kayak tergantung sebagaimana kepiawaian penulis untuk membentuk jiwa hewan-hewan yang ada di dalamnya gitu. Bisa jadi ular dan kucing, atau mungkin kucing dan anjing, atau anggap saja ini hari pertama menjadi anjing, itu semuanya dan semua adalah anjing. Itu kurasa dia masih sesuatu yang berterima karena kucing dan anjing kan sama-sama dipelihara, dan ini tentang secara latar pun cerita-cerita di dalam sini masih sangat-sangat berada di sekitar manusia kan ya, karena dia ada masih kesan dia dipelihara, itu kucing sebagai hewan peliharaan, hal-hal yang semacam itu. Jadi kurasa untuk karakterisasi hewannya mungkin tidak bisa sangat-sangat jauh misalnya, atau hewannya diganti gajah, itu bisa saja. Tapi ketika gajah hidup dalam suatu rumah dan dipelihara dengan 3 ekor berada di lain tuh kayak mungkin bisa saja, tapi cukup sulit mungkin ya. Kucing yang paling possible. Yaitu menurutku untuk karakterisasi, kurasa cerpen di dalam hari pertama menjadi kucing ini, kucing bisa dibentuk sebagai karakter yang berbeda-beda itu karena kepiawaian penulisnya ya. Kurasa kayak caramu membentuk setiap karakter kucing, yang ada yang sangat naif, ada yang sangat pongah gitu, ada yang takut terus gitu loh, ada yang kayak dia tidak bisa menerima dirinya menjadi sebesar serigala. Itu kayak terasa setiap karakternya itu berbeda-beda padahal mereka semua adalah kucing gitu. Menurutku seperti itu. Untuk karakter hewan-hewan dan fabel itu menurutku. Tapi ada satu hal yang sangat dimainkan olehmu kurasa di buku ini, yaitu tentang fisik. Karena kenapa ya? Karena misalnya di cerpen pertama manusia berubah menjadi kucing, itu kan kayak sesuatu yang sangat fisik gitu, berubah menjadi kucing. Begitu juga dengan cerpen ketiga, kucing hitam berubah menjadi sebesar serigala. Itu sangat mengandalkan sesuatu yang fisik gitu. Begitu juga dengan cerpen keempat yang kucing gembrot, kucing yang berubah menjadi kupu-kupu, dan di cerpen kelima juga kucing yang tapi fisiknya aneh. Begitu juga di cerpen yang kedua. Ada di satu bagian terakhir ketika ada orang yang bilang kayak, lihat kucing itu bermata biru, dia sangat imut gitu, tapi tubuhnya jamuran. Maksudnya fisik itu sangat penting. Ya, kayak kurasa pertama aku mikir, oh mungkin Ais ingin membuat awalnya gini, kupikir fisik itu hanya sebagai terkaan nama, karena tentu saja kucing kan ya bisa sih dia dikasih nama, tapi akan lebih mudah jika kucing pendek atau kucing hitam gitu. Itu terasa sangat, atau ada kuda itu kan, kuda kurus semacam itu, burung bersayap sebelah kayak gitu kan. Kurasa fisik kurasa panggilan fisik seperti itu menihilkan nama kalau dalam manusia kan, itu seperti pengganti nama, maksudku seperti pengganti nama dalam manusia. Tapi ada di beberapa bagian itu kurasa itu lebih dari sekadar panggilan, tapi fisik itu membantu gitu ya. Ya, selalu membantu berjalannya cerita. Itu kayak kenapa ya? Kayaknya itu juga baru kusadarin ya. Di satu sisi, oh my god, Bang Kiki sebagai mentorku, dia pernah bilang kalau kamu tuh kalau namain hewan itu seharusnya adalah alasannya gitu. Misalkan kayak burung kemilau atau burung sombong gitu. Itu kalau misalkan dia diganti sebagai apa gitu, dia harusnya tidak tergantikan gitu. Jadi harus ada alasannya kenapa hewan itu namanya kayak gitu, seperti itu. Jadi ya mungkin itu juga tertandai dari situ gitu. Jadi ya aku baru sadar sih sejujurnya.
Iya, kayak kenapa selalu mengandalkan suatu perubahan fisik itu sih? Dan maksudnya itu terjadi di beberapa cerpen kan. Oh, iya, Maksudnya hampir bahkan di semua cerpen di sini. Seperti fisiknya itu tidak pernah dibiarkan utuh sebagaimana ya udah fisik hewan yang utuh. Kayaknya hewan juga kayak oke lah, dia mungkin punya cacat atau apa, tapi dia mungkin tidak memikirkan itu sebagai manusia. Justru karakter-karakter kucing di sana sebagaimana manusia yang sangat memerhatikan fisiknya gitu. Itu yang ku baca. Itu kayak kenapa? Mungkin karena itu di buku ini ya. Tapi nggak tahu kalau di buku, maksudnya di cerpen yang lain gitu. Iya. Sepertinya Bang Kiki sebagai editor sangat piawai untuk menyusun satu persatu gitu. Dibawa. Ada kucing. Gitu. Dan pas aku baca untuk keperluan cover ini, aku juga menandai ke perubahan fisik itu gitu. Dan itu makanya aku buat covernya itu kayak semacam ada garis-garis itu ya. Garis merah dan makin lama makin pudar, makin tak ada gitu. Kayak gitu. Terus kenapa gitu ya? Mungkin fasenya ya, fase ingin berubah itu, tapi kayak Emang ini cerpen-cerpen ditulis tahun berapa? Dari tahun ini berapa? dari tahun 2000, mungkin 2021 sampai 2024 ya. Yang terakhir yang sekadar kucing itu kan. Oke, emang menurutmu fisik itu seperti apa ya? Fisik itu kayaknya aku sebenarnya enggak begitu memang memperhatikan fisik gitu. Maksudnya sebagai aku menandai orang-orang fisiknya kayak gimana gitu, tapi hanya sebagai observasi saja. Observasi aja gitu. Juga dengan hewan-hewan yang mungkin coraknya ya kayak gini bentukannya. Misalkan ini. Gitu. Terus kan biasanya kucing jamuran kayak gimana? Iya. Kayak gitu-gitu. Dan mungkin juga karena nama tokoh yang begitu simple ya, jadi ya fisik aja. Atau kadang juga aku pakai berdasarkan sifat gitu. Kucing congkak. Iya. Tapi di sini ada kayak gitu, kayak enggak ada ya? Enggak ada. Iya, kayak enggak ada. Karena awal-awal kan. Karena itu di cerpen yang lain. Bener. Justru di cerpen-cerpen ini kurasa lebih kepada semacam ada tendensi ya, maksudku kucing gembrot gitu. Kayak enggak apa-apa gitu loh manggil kucing gembrot, kayak bayangkan bilang manusia gembrot, kayak kamu habis ketemu mana itu manusia yang gembrot, kayak body not shaming. Yes, betul, kayak ada suatu tendensi kayak misalnya kucing pendek atau kuda kurus gitu. Kenapa tidak ya ampun. Kenapa enggak tetap menggunakan julukan atau nama-nama yang lebih let's say netral gitu, kayak misalnya kucing hitam, kucing putih kayak warna, atau kucing berkumis. Semua kucing berkumis ya. Iya, kucing total 3. Kenapa? Mungkin kenapa ya? Mungkin karena itu mudah ya. Mudah pada saat itu ya. Digigit aku pada saat itu, dan ya udah. Oke ya. Karena nama-nama lain juga sepertinya mungkin misalkan kayak kucing bertotal 3 kayaknya terlalu panjang ya. Iya. Jadi disingkat aja kucing gembrot gitu aja langsung. Iya. Pun itu juga bisa imajinasi kayak langsung juga, mungkin. Kayak kucing gembrot kayak gede banget. Warnanya kayak gimana itu terserah mereka. Tentang tadi yang kamu bilang memang memerhatikan fisik manusia itu kamu perhatikan gitu, kayak apakah caramu memerhatikan fisik manusia itu sebagaimana kamu memerhatikan fisik hewan-hewan juga gitu? Iya sih, aku ada kesamaan fisik manusia dan hewan gitu. Maksudnya misalkan ada kucingku namanya Pierito gitu. Dia gendut itu cuma di wajah sama di bahu. Tapi bagian perut sama kaki belakangnya itu kurus sekali. Dan ada juga manusia yang semacam itu. Jadi
Kayak sama aja ya. Berarti lebih membandingkan hewan ke manusia atau manusia ke hewan? Mungkin karena aku nggak begitu banyak pengetahuan tentang hewan, maksudnya lebih Iya. nggak into banget gitu, jadi mungkin lebih ke Hewan hewan ke manusia. hewan ke manusia. Berarti kamu kayak lebih melihat hewan saya semacam Garfield itu. Bukan siapa namanya? Perito. Melihat kucing semacam Perito itu, dan itu membuatmu berpikir ada suatu orang yang pernah kamu temukan dan dia berbadan seperti itu. Lebih kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu. Oke. Tapi kalau terkait dengan perubahan fisik itu yang beberapa kali ada di cerpen ini, kenapa memilih itu sebagai jalur untuk membuat cerita berlangsung? Sebenarnya pas buat cerpen aku nggak mikir itu ya. Sangat nggak mikir itu. Lebih ke kayak ya udah buat eksperimen gimana kalau ini berubah jadi kayak gini gitu. Dan makin lama emang kayak makin aneh ya. Jadi lebih ke eksperimen aja. Jadi nggak begitu nggak begitu mikirin Kenapa dia seperti itu. Oh alah ya. Tapi mungkin kamu ada. Aku ya, kenapa ya? Kalau menurutku awalnya tuh kupikir itu hanya untuk supaya cerita berlangsung aja gitu. Tapi kayak aku berpikir kayaknya kamu nggak cukup puas ya hanya menggunakan satu hewan. Tidak cukup puas menggunakan satu hewan, tidak puas memunculkan hanya satu hewan di cerpenmu gitu, kayak hampir semua cerpen di sini itu melibatkan hewan yang lain gitu. Kayak jika kita menghitung manusia juga adalah hewan ya. Maksudnya di cerpen pertama dari manusia ke hewan, cerpen kedua itu ada kuda di sana juga gitu yang memberikan pandangan-pandangan itu. Cerpen ketiga ada burung itu, ada serigala itu gitu. Iya, aku rasa awalnya perubahan itu terjadi karena kamu tidak cukup puas hanya memasukkan satu hewan gitu dalam ceritamu. Seperti jika hanya ada satu hewan, dia cenderung akan flat ya, pasti flat. Jika berubah ke misalnya kucing putih berubah ke kucing hitam tuh kayak oh ya udah ada kan kucing hitam. Tapi kalau kucing berubah ke kupu-kupu itu kan kayak mengejutkan ya, betul. Kurasa itu ya kejarannya tentu untuk suatu hal yang menghentak gitu. Ada spektrum lain di sana, kayak kucing menjadi kupu-kupu atau kucing menjadi sebesar serigala itu kayak kurasa ada pertimbangan-pertimbangan semacam itu dan tetap menggunakan radar hewan. Kurasa itu sih menurutku ya. Gitu. Ya, bisa jadi juga sih. Tapi itu juga menarik ya, pembacaannya menarik. Aku pas nulis gak mikirin itu, tapi oke. Oke. Apalagi ya tentang buku ini, kurasa hal kedua juga yang terasa. Kurasa ini bukan hanya di cerpenmu yang ini, tapi cerpen-cerpen awalmu itu banyak sekali berbicara tentang kebebasan gitu. Iya. Ini disadari ya. Berarti kalau ini disadari berarti jawabannya akan panjang. Betul. Jadi kayak inget pas tilik teks dulu kan aku kan oh my god apa sih kuda yang bebas, menjadi kuda yang bebas itu tentang kebebasan gitu. Kayak bagaimana sih sebenarnya memaknai kebebasan? Apakah jika terkungkung selamanya tapi tetap dikasih makan, tetap dibelai, tapi terkurung aja. Sedangkan kalau bebas ya bisa sih cari makan tapi mati. Enggak dong. Nggak usah. Bisa cari makan tapi mungkin tidak akan sesering ketika memiliki tuan dalam tanda kutip yang kayak gitu. Dan cerpen-cerpen di sini juga masih menggemakan hal-hal tentang kebebasan itu. Kayak yang pertama, dia capek banget menjadi manusia karena bekerja. Jadi dia memutuskan untuk dia berubah aja lah menjadi kucing gitu. Dan dia senang hari pertama menjadi kucing. Ada suatu ilusi kebebasan kayak aku kalau udah nggak jadi manusia, aku jadi kucing, aku akan terbebas dari pekerjaan itu. Hanya pekerjaan itu. Sedangkan kucing yang memang adalah kucing berpikir kayak
ini masalah nih, tuanku jadi kucing kayak terus aku yang ngasih makan siapa gitu. Kayak ada pertanyaan kayak siapa yang kasih makan. Apakah itu dipikirkan juga oleh orang yang berpikir menjadi kucing ini gitu? Apakah meninggalkan pekerjaan itu sebanding dengan makanan, mungkin makanan yang entah bagaimana akan dia dapatkan ke depannya. Seperti selalu ada ilusi terhadap kebebasan itu gitu. Apalagi cerpen yang kedua, dia dibuang kan, kucing itu dibuang, terus dia ketemu kuda, terus kuda itu bilang kayak aku lebih dicakar, aku sama kucing. sorry. Iya kayak kucing itu berpikir aku seharusnya apa ya, kembali ke tuanku gitu, aku dikasih makan, aku dibelai, terus kuda itu bilang enggak, kamu itu seharusnya menjadi kucing yang bebas. Kalau kamu berusaha untuk pergi nanti kamu akan tertabrak dan mati gitu loh, ya kayak gitu. Terus apa lagi ya, kayak terus cerpen yang ketiga yang kucing hitam, dia pergi kan dari keluarganya, tapi setiap purnama ya itu dia setiap malam atau setiap purnama dia akan berubah menjadi sebesar serigala gitu. Tapi justru dia takut gara-gara itu dia menjadi tidak dirinya. Kayak tidak ada apa ya, menjadi dirinya itu yang kucing itu adalah suatu kebebasan yang dia maksud, sedangkan jika menjadi sebesar serigala itu adalah kutukan gitu loh buat dia. Kayak begitu juga dengan cerpen-cerpen yang menjadi kupu-kupu itu, maksudnya kucing gembrot itu, dan kayak ada suatu ilusi terhadap kebebasan gitu. Bagaimana karakter-karakter di sini memaknai kebebasan sebagai suatu hal yang hanya biasa dia dapatkan sehari-hari. Hanya jika aku bermasalah dengan pekerjaan, berarti aku harus bebas dari itu tanpa memikirkan konsekuensinya atau tanpa memikirkan nanti aku makan apa atau bagaimana aku hidup, apakah aku bisa melawan kucing yang lain gitu. Nah, hal-hal semacam itu. Dan juga tapi jelas ya, semua hal pasti punya harga yang harus dibayar kan gitu. Kayak oke, dia terkungkung tapi makanan terus ada, sedangkan jika dia bebas, iya kalau juga nemu makanan ya bisa sih emang, tapi mati. Enggak dong, enggak selalu mati. Enggak selalu mati ya, tapi ya semacam itu. Kayak ada apa, kurasa ya, karena dia muncul terus, berarti kurasa itu adalah gema penulis ya, keren. Kebebasan itu adalah gema penulis gitu. Kayak ada apa dengan dirimu dan kebebasan itu, atau bagaimana sih sebenarnya kamu memaknai kebebasan itu? Sebelum cerpen-cerpenku menjadi cerpen fabel yang sekarang ini, dulu aku pernah nulis cerpen yang tokohnya itu nggak ada namanya. Jadi kayak gadis cilik gitu, lelaki tampan dan lain-lain. Nah itu tuh kebanyakan ceritanya fokus ke gadis kecil yang dia terkungkung di rumah orang tuanya. Jadi kayak kayak masuk akal ya kalau dijadikan tokoh-tokoh itu jadiin hewan gitu. Para perempuan terkungkung di Alcatraznya sendiri, penjara masing-masing. Oke, let's go. Nah terus beranjaklah ke cerpen-cerpen fabel ini. Ya mungkin memang fase terus dari tadi. Penulis tidak siap dikatakan fase dalam hidupnya. Oke. Kebanyakan memang tentang kebebasan gitu, dan sebenarnya itu justru lebih masuk akal ya jika itu dijadikan hewan gitu, kehewanan gitu. Terutama karena hewan yang lebih mencari kebebasan, atau iya, hewan yang lebih mencari kebebasan daripada, ya kalau manusia mungkin bakal lebih rumit lagi ya apa itu kebebasan gitu. Mungkin kalau hewan itu bagi mereka kebebasan sederhana kali ya, keluar dari kandang terus bisa hidup sendiri ketika di luar. Mereka punya insting untuk bertahan hidup, entah itu gimana, tapi mereka pasti berjuang sekuat mungkin. Itu menurut kau? Ya, itu tapi justru hewan-hewan di sini lebih berpikir kebebasan kompleksitas manusia itu. Dia enggak oke lah, ada yang seperti hewan. Apakah hewan juga berpikir seperti itu kan, kita tahu. Iya. Tapi ada yang terasa sangat hewan, maksudnya dia mencari kebebasan seperti kuda itu gitu. Tapi kucing itu yang juga adalah hewan justru berpikir kebebasan itu seperti manusia kompleks yang tadi kamu bilang itu. Jadi
Ya mungkin itu juga ada cerminan dari diriku ya. Maksudnya aku kan dari dulu memang menginginkan kebebasan. Apakah sekarang sudah didapatkan? Sudah. Oh oke, oke, well. Ini ketawa-ketawa di-cut lah. Kok ketawa-ketawa udah 14 menit kita ketawa doang. Buat kompilasi ketawa. Oke. Oke, ya itulah kebebasan. Tapi kalau menurutmu kebebasan gimana, Tar? Kayaknya tiap orang beda Iya ya. sih, Kebebasan itu apa gitu. Mungkin kaya raya, mungkin bisa jalan-jalan kemana aja. Iya, kayak enggak mikirin lah ya orang-orang bersalah sama kita akan minta maaf atau enggak, itu kan kayak Iya. itu mungkin kebebasan. Tapi menurutku ada dalam diriku itu yang percaya bahwa kebebasan itu ketika ya udah kamu menerima apapun yang terjadi pada dirimu gitu. Ketika mungkin kamu terjebak dalam orang-orang mungkin menganggap itu adalah keterjebakan. Orang mungkin ngira kayak kamu terjebak loh dalam suatu hubungan atau dalam suatu lingkungan gitu kayak. Tapi jika dirimu merasa kayak enggak kok, aku merasa bebas di situ karena bisa melakukan apapun gitu. Ya. Kurasa itu adalah kebebasan. Apa yang kita merasakan kayak dia enggak harus selalu bebas itu sendiri dan kemana-mana. Maksudnya oke, free will ya. Kurasa kebebasan tuh free will ketika kamu menginginkan apa dan itu bisa kamu lakukan dan itu tersedia orang-orang apa sih lingkungan untuk melakukan itu ada. Itu kurasa itu adalah kebebasan menurutku. Walaupun kayak kamu bilang kayak kurasa kebebasan bagi manusia itu berbeda-beda ya. Tapi kayaknya tiap orang menginginkan kebebasan itu. Betul Dimanapun banget. itu. Iya, Maksudnya betul. ya begitu juga hewan-hewan di sini. Begitu juga hewan-hewan di sini. Kayak aku lebih ke seperti itu sih menghadapi kebebasan, walaupun sering kali aku mendapatkan itu kan. Aku kayak kenapa itu orang-orang melihat itu sebagai terkungkung, padahal aku kayak ngerasa Enggak kok gitu. Kayak aku ngerasa aku bebas kok melakukan apapun yang aku mau di sana gitu. Menjadi kreatif atau banyak hal lah. Tapi ya orang-orang menganggap itu adalah suatu kungkungan atau penjara gitu. Padahal memang kurasa semua hal tuh harus dibayar ya. Misalnya kayak aku orang-orang menganggap bukan orang kayak semua juga tahu kayak jam 10 udah harus pulang. Mamaku udah nelpon jam 10 harus kembali ke Alcatraz itu. Tapi kan apa ya, tinggal di sana dan mendapatkan apa yang ku minta dan orang tua juga sejauh ini mensupport apa yang ku lakukan. Kurasa kayak itu itu kok kebebasan kok buatku gitu, karena kan aku bisa ada di sini membicarakan buku ini. Itu kurasa enggak semua orang bisa ya melakukan itu gitu, entah secara ada tekanan atau keinginan diri, tapi aku bisa karena aku mau, dan itu adalah free will, dan menurutku itu adalah kebebasan. Menurutku seperti itu. Ya maksudnya kayak kebebasan ya berbeda-beda gitu. Itu sih kalau aku. Kayak mungkin aku lebih memahami kebebasan seperti kucing yang dibuang gitu. Aku nggak mau, aku harus balik ke tuanku karena aku akan dikasih makan dan dibelai kayak gitu. Walaupun tidak diinginkan lagi, tapi itu urusan lain. Oke, terus apalagi ya? Aku rasa tadi berkaitan dengan kebebasan dan bagaimana kamu memandang bahwa manusia itu memahami kebebasan lebih kompleks, dan beberapa hewan di sini justru juga memahami kebebasan dengan kompleksitas manusia itu. Apakah itu adalah bentuk domestikasi hewan ya? Karena ini adalah kucing, hewan yang dipelihara. Jadi dia seperti sangat berkaitkan dengan manusia gitu. Dia tentu karena dia dipelihara, dia diberi makan gitu. Ada suatu hal yang akan tumpul ketika hewan diperlakukan seperti itu. Misalnya insting bertahan hidupnya, insting untuk dia mencari makan sendiri, atau insting untuk dia itulah yang tadi free itu gitu, seperti sudah tumpul, bahkan di beberapa karakter nyaris tidak ada ya insting semacam itu gitu. Apakah karakter kucing di sana adalah representasi kucing yang didomestikasi, kucing yang dipelihara, atau justru perpindahan jiwa manusia yang ada di sana gitu? Itu suatu hal yang kupertanyakan terus terhadap karakter-karakter kucing di sini, termasuk juga karakter-karakter kucing yang ada di bagian kucing gembrot itu ya, kayak mereka seperti sangat-sangat
kucing rumahan yang Iya. tidak melakukan apapun gitu. Itu ada pikiranku yang bahkan mengatakan bahwa justru kucing-kucing di sini itu adalah manusia gitu loh. Dia seperti manusia sepenuhnya, tapi wujudnya aja yang kucing, karena sangat manusia. Bagaimana dia memaknai tuan itu, bagaimana dia memaknai kebebasan itu gitu. Kurasa seperti itu ya, kayak ada suatu pertanyaan bagiku, sangat sangat tipis menurut dia kucing-kucing di sini itu sangat tipis perwujudannya sebagai kucing yang didomestikasi atau kucing sebagai peliharaan, dan manusia yang adalah berwujud kucing itu. Kalau kamu gimana? Kalau aku mungkin keduanya enggak sih? Maksudnya kayak percampuran dari Iya. sifat-sifat manusia Iya kan? itu dengan kucing-kucing yang kuamatin juga untuk jadi Karena Ais tokoh. memelihara banyak kucing, Iya. dan aku tidak. Jadi nggak tahu, and that Ya itu sih mungkin karena kamu merasa juga itu tipis ya, rasanya tipis. kurasa tipis Mungkin sekali. Bisa jadi itu juga campuran, atau mungkin orang lain juga menganggapnya Iya. sangat manusia kah, Betul, atau mungkin sangat kucing kah. Sangat kucing tapi kucing peliharaan gitu ya. Termasuk bahkan sampai yang kucing hitam yang menjadi serigala itu dia kayak sangat emosional Iya. kayak gitu teh. Kayak Nostalgia sama- nostalgic itu kan salah sifat Iya, manusia kan. Iya. Kayak hewan-hewan kan kini dan di sini aja dia Benar. Nggak dibuang kayak ya udin dibuang gitu. Nah, itu sih kurasa, tapi karena ini fabel ya tentu mungkin saja memasukkan ya jiwa-jiwa manusia itu dimasukkan. Kurasa itu yang memasukkan jiwa-jiwa manusia, tapi tentu di beberapa hewan yang lain juga masih tetap mempertahankan hewan yang betul-betul hewan gitu loh. Kurasa begitu ya. Oke. Ada lagi? Ulasanku apa ya? Kurasa apa ya? Aku kurasa itu aja ya ulasan. Oke. Menarik sekali. Iya, ulasanku Terutama tentang karakter tadi. yang Itu- fisik. Itu kayaknya baru aku kepikiran. Iya, ulasanku tentang buku ini hari pertama menjadi kucing ini tentang 3 hal tadi, fisik itu, kebebasan itu, dan perwujudan jiwa manusia atau domestikasi hewan yang ada di sini. Karena kucing ya, jadi misalnya kalau ular, misalkan jadi kayak, oh bentar lu, makin kita merasa bahwa itu adalah betul-betul sepenuhnya perwujudan manusia, karena kan ular tidak Ya. tidak dipelihara. Ada yang pelihara ular, ada, tapi apakah dia akan menjadi kucing yang kehilangan sense of bertahan hidupnya itu? Kurasa tidak sepenuhnya. Justru karena ular itu kan sangat reptil ya. Iya. Jadi kayak mungkin nggak ada kaitannya dengan manusia atau apa. Makanya kan, maksudnya jika karakternya di sini ular dan dia bersifat congkak atau apa? Kayak lebih ke licik sih. Ular lebih ke licik. Apakah menurutmu setiap hewan itu kayak punya sifat-sifat bawaan sendiri sebagai Mungkin karakter lebih hewan? ke karena media kali ya, karena Iya, media. Misalkan kayak burung hantu biasanya digambarkan sebijak gitu kan. Terus serigala licik, domba yang mudah tipu, iya. yang kayak gitu-gitulah. Tapi kalau kamu pribadi ada nggak setiap melihat wajah hewan gitu, kamu merasa, oh kayaknya dia apa nih, culas ini, kayaknya ini tukang tipu, ada nggak perasaan? Kayak ada deh, kayak lihat Faye itu kan dia ngejudge wajahnya. Atau Perito yang dia kayak preman. Iya, ada semacam wajah kayak wajah ekspresi manusia yang ada di hewan. Iya sih. Itu mungkin ya. Dan itu terbawa. langsung membuatmu menjudge dia akan bersifat seperti apa? Tergantung karakternya juga ya, mendukung atau tidak. Biasanya hewan wajahnya misalkan sedih gitu, tapi padahal dia berangas. Secara ekspresif pun menipu ya, ada Iya. yang menipu ya. Oh, oke. Itu sih. Apakah ini saatnya kita menjawab pertanyaan atau? Betul. Oke. Untukmu dulu deh. Oke, untukku ini ada pertanyaan dari Bang Deddy ya. Ih, disebut dong namanya. Pertanyaan audiens. Ya, pertanyaan audiens. Untukku, bagaimana kamu menilai perkembangan karyaan sendiri sejauh ini? Dan apa proyeksi atau rencana untuk
pengembangan karya-karya karya di masa depan. Oke. Yang pertama, jawaban pertama, perkembangan karyaku sejauh ini mungkin ini aku nilai berdasarkan battle ya. Kadang tuh ada beberapa cerpen yang dia temanya mengulang ya, tema-tema tentang kebebasan, ingin masuk ke dalam suatu kelompok atau keluar dalam suatu kelompok yang kayak gitu-gitu aja. Tapi di sisi lain juga ada permainan teknik dan lain-lain. Begitu juga dengan tahap pengeditan yang sangat susah. Janji nggak nangis. Jadi perkembangannya oke sih, maksudnya bisa dilihat berkembang gitu. Yang mana ini cerpen-cerpen dulu awal-awal menulis fabel itu selalu ada pemilik, selalu ada tuan. Tapi sekarang udah makin gak ada, bahkan lebih banyak hewan-hewan itu kayak semacam lebih kompleks gitu sifat hewan-hewan itu dengan begitu juga dengan hubungannya satu sama lain kayak gitu. Ya sejauh ini berkembang sih gitu. Terus untuk proyeksi rencana dan karya-karya di masa datang, tentu buku kumpulan cerpen yang lain. Oke, gitu, Dan dari audiens juga ada pertanyaan untukku gitu kayak, adakah referensi lain novel dan lain yang bisa dibandingkan dengan Hari Pertama Menjadi Kucing? Bisa dibandingkan ya. Aku nggak banyak ya membaca fabel, aku rasa. Aku yang pernah aku baca Animal Farm atau apa yang Louis Sepulveda yang beruang itu ya, mengajari gagak cara terbang. Louis Sepulveda ya, kalau aku nggak salah penulisnya, atau Animal Farm yang Orwell gitu. Iya, aku rasa hanya itu ya fabel yang aku baca, kayak nggak begitu banyak fabel yang aku baca. Mungkin ada tapi aku lupa karena ingatanku seperti ikan mas. Itu kalau untuk perbandingan, kurasa muatan cerita ya. Animal Farm kan sangat-sangat politis gitu ya. Kita saat membaca itu udah tahu dia mengarah kemana atau suatu peristiwa besar apa gitu, seperti alegori ya sebutannya, kayak dia enggak sih memindahkan sepenuhnya, tapi seperti menceritakan kembali dengan karakter-karakter yang berada dalam suatu farm gitu, dalam suatu peternakan itu Animal Farm. Kalau untuk perbandingan dengan cerpen kumpulan cerpen ini, beda banget ya. Iya sih, sangat beda, sangat-sangat berbeda muatannya ya, terutama. Dan juga atau misalnya yang Louis Sepulveda itu kucing yang mengajari gagak cara terbang, kalau aku nggak salah judulnya itu juga terasa lebih gimana ya? Aku agak lupa sih ceritanya. Lebih apa ya? Kayak White Robot. Iya gak sih? Iya, agak-agak ya kayak film Wild Robot kayak gitu sih. Tapi kurasa cerpen muatannya berbeda karena itu kan gagak yang terpisah dari gerombolannya, terus dia ditemukan oleh kucing, dirawat oleh kucing gitu. Ada semangat-semangat yang sama kurasa dengan HPMK, selain karena tokohnya kucing, juga karena ada suatu karakter-karakter iseng gitu loh. Itu mengingatkanku justru sama cerpen Kucing Gembrot yang kayak cerpen itu kan kayak, ih kamu tau nggak itu dia bisa jalan di atap, terus kayak, nggak mungkin dia gembrot gitu, kayak mana mungkin jalan. Nah itu ada kan itu kayak iseng banget kan, orang gosipin temennya itu kan, bukan temennya, kayak mungkin apakah kucing-kucing jika ditempatkan pada suatu tempat yang sama mereka adalah saudara, itu kayak itu mungkin udah saudara gitu. Ada vibe semacam di Louis Sepulveda itu karena mereka padahal kucingnya jauh-jauh tapi sering bertemu di satu tempat, dan mereka seperti berkelompok kayak, ayo kita harus. Nah ada semangat-semangat yang kayak gitu sih kurasa. Semangat-semangat kolektif. Ya ampun, mungkin karena tercermin dari apa yang dilakukan ya. Kurasa itu. Iya, tapi kalau dibandingkan Animal Farm sangat-sangat jauh sih. Dari konteksnya juga beda ya. Dari segi muatannya dan dari karakter-karakternya. Kurasa di Animal Farm itu sangat kuat, dan setiap karakter itu seperti bener dihidupkan, yang kayak simbolnya terutama. Betul. Bahkan ketika
ada beberapa babi di sana, tapi tiap babi itu seperti punya peran masing-masing gitu loh. Kayak tidak ada yang, ya mungkin karena itu juga novel ya, jadi wajar penggarapan karakternya bisa lebih panjang. Kurasa itu sih dariku. Oke. Kau mungkin, very itu in conversation. Tapi dari 5 cerpen ini yang paling kamu suka mana? Oh my god, cerpen favorit ya. Bentar dulu, aku berpikir-pikir. Kayak maksudnya kesukaan itu kalau dari segi story, kalau dari segi cerita itu aku suka 2. Hari Pertama Menjadi Kucing dan Kucing Hitam itu. Karena berubah ya, dan ketika berubah itu ada suatu hal yang terjadi dan sesuatu yang tidak diduga gitu. Misalnya Hari Pertama Menjadi Kucing, dia langsung berantem sama kucing lain gitu, kayak bentar lu kenapa sangat kucing garong gitu. Ya ampun, kucing garong, inside jokes. Oke. Dan terus yang kalau Kucing Hitam itu mungkin kusukai karena saat dibaca pertama dia semacam kayak oh ya udah kucing yang berubah menjadi serigala gitu. Tapi ketika dibaca lebih detail, ada suatu hint di sana. Ketika burung setengah sayap itu berkata bahwa oh aku mengenal keluargamu, ayahmu sangat baik memelihara ibumu gitu. Dan setiap malam dia juga bisa berubah menjadi besar. Dia menggunakan kata memelihara di sana. Dia tidak menggunakan kata apa ya, menemani, seperti dia adalah hewan yang setara gitu. Ternyata ayahnya itu adalah ya nantilah pembaca yang menafsirkan itu apa. Maksudnya kurasa hint kecil menggunakan kata memelihara itu mengubah seluruh cerita itu. Menurutku ya. Karena oh my god, aku pas baca itu untuk kedua atau ketiga kalinya kayak di situ hintnya gitu, di situ hint cerpen itu Kucing Hitam itu. Tapi kalau dari teknik, kurasa Kucing Gembrot ya, karena gosip. Gosip itu cerita itu betul-betul gosip aja gitu kayak benar. Itu dia aneh ya, nah gitu loh. Dan itu kucing pendek itu adalah korban kan, dia aja kan yang disamperin untuk kayak ih lihat kucing putih dia aneh, terus kayak kucing gembrot dia aneh, kayak terus kayak kalian nih kenapa sih semua aneh gitu. Tapi justru kucing gembrot yang secara story menurutku paling kabur ya, aku rasa. Dia secara teknik oke, tapi secara story dia terasa sangat kabur gitu. Dia tak begitu kuat. Menurutku itu. Dan juga aku juga suka yang terakhir sih, karena sangat-sangat utopis ya, sangat-sangat jauh gitu rasanya sekadar kucing atau kucing-kucing yang secara fisik berbeda. Mungkin secara nuansa yang paling gue suka sekadar kucing, tapi dari keutuhan yang paling gue suka Kucing Hitam. Gue rasa itu. Oke. Kalau kamu yang mana? Karena kamu yang nulis. Aku suka yang sekedar kucing sih, karena itu eksperimen pertamaku menggunakan hewan-hewan yang aneh-aneh kan? Gitu. Jadi kayak, ternyata bisa ya cerita semacam ini. Iya. Dengan latar yang kayak ecek-ecek ya, aku ngebuatnya kayak ecek-ecek, tapi kok menarik juga gitu. Nuansanya emang sih ya yang terkejar di sekadar kucing itu, karena suatu kucing tapi dengan fisik yang berbeda gitu. Kurasa itu kayak saat membacanya tetap menimbulkan kayak kok gini ya gitu. Sangat imajinatif. Kurasa itu ya yang membuat dia tertangkap berbeda dari yang 5 itu. Sekadar kucing yang warnanya mungkin neon gitu ya. Kalau yang lain berwarna vibrant ya, yang itu kayak neon gitu, kayak yo kok gini gitu. Kurasa sih seperti itu. Tapi kalau menurutmu apa sih kekurangan dari ini? Kayak boleh lah dikritik dikit. Dikritik. Kurasa udah ya kritik. Apa ya kurang kalau Mbak Iin bilangnya lugu. Aku sepakat lugu. Aku sepakat lugu pertama, dan kedua ceritanya terlalu sederhana ya. Itu keluguan itu ya gitu. Ketika oke lah ada hint-hint yang membuat kita berpikir lagi tentang apa itu gitu, atau ini membicarakan tentang apa, atau bagaimana memaknai sesuatu yang dibahas dalam cerita ini gitu. Tapi dia masih cukup sederhana gitu. Tapi ya aku rasa ada kesan lain yang ditinggalkan. Misalnya yang sekadar kucing itu kan kayak ya udah kucing yang ingin seperti nenek moyangnya lompat-lompat atau apa, itu kan kayak oh ya udah gitu, keinginan menjadi yang dulu aja, tapi tidak bisa dengan fisik yang seperti saat itu gitu. Aku rasa itu dari segi cerita masih sangat belum kuat gitu. Dia udah berdiri, tapi dia mungkin belum kuat gitu. Aku rasa itu sih.
Dariku. Yeay. Oke, apakah ada lagi mungkin kamu yang akan bertanya atau udah cukup well? Apalagi ya? Udah 1 jam. Oh, oke. Belum. Sebelum 15 menit lagi. Oh, alah. Apalagi ya? Ulasanku seputar itu sih. Oke. udah aku bingung. Apalagi ya? Tapi menikmati enggak sepanjang maksudnya ini lama kan ya dari 2001 sampai 2024 gitu. Apakah menulis-menulis semacam ini itu kamu kayak pas ngeliatnya kayak dilihat lagi setelah menulis yang tadi kamu bilang lebih kompleks secara teknik itu kayak ada enggak perasaan kayak kok aku nulis kayak gini? Ada Ya, kayak tentu gitu? ada. Oh, alah. Terutama pas ngedesain cover ini kan harus ku baca lagi dari Iya, iya. awal dan kayak cringe ya, sangat cringe dan kayak kok aku dulu nulis cerita kayak gini dan ini kayak kok nggak sebagus yang Iyalah, maksudnya kayak gimana gitu. kok tiba-tiba nulis langsung sekaliber yang sekarang kan kayak nggak mungkin. nggak mungkin, harus bertahap ya. Tapi kok dari cerpen-cerpennya yang kamu ngerasa sangat tidak puas kamu tulis itu yang mana? Mana ya? Mungkin justru kucing hitam ya. Kenapa? Karena apa ya? Dia memang menarik secara ada yang disembunyikan gitu. Yes. Cuma pembacaan pertama itu dia nggak menarik gitu bagi pembaca yang jadi Iya. Dia harus dibaca berkali-kali kan, betul. biar ngerti. Biar ketahuan apa sih ya yang ada di baliknya dan kayak Iya, karena hintnya kayak sangat kecil ya, kecil dengan kata pemelihara itu. Berarti kucing hitam tidak cukup memuaskan buatmu karena dia tidak tersampaikan full untuk pembaca. Pun bagian awal itu kayak lambat, lambat dan lama, kayak ngebosenin gitu, kayak percakapan apa sih sama si burung ini. Jadi kayak Tapi saat kamu menulisnya dan saat dia diedit itu berapa persen perubahannya? perubahan paling sekitar 30%. Berarti nggak begitu banyak yang diubah Nggak ya begitu untuk banyak. editing, lebih ke merapikan kalimat atau struktur yang kayak gitu aja. Tapi Iya. dari segi story tidak ada yang diubah. Nggak ada. Tidak. Kalau kamu gimana? Surat Api? Kok bahas surat api? Oh my god, udah tahun lalu. Jadi guys, Tara ini juga penulis ya. Dia sudah menulis surat buku kumpulan cerpen, judulnya Surat Api. Juga diterbitkan oleh Majelis Buku Tipis. tahun kemarin. Ya, tahun lalu 2024, Majelis Buku Tipis 2024 ya. Iya. Pertama kali ya. Di situ. Iya, betul banget. Batch pertama aku Batch kedua. tapi sebagai buku pertama puas lah ya. Iya, puas. Oke. Senang ya punya buku nggak sih? Senang. Seperti kayak aduh ternyata tidak sepenuhnya menjadi basic human ya. Ya. Memiliki kat. Astaga, itu dikat ya. Banget. Oke. Yang belum dijelaskan dikit aja. Apa? Majelis Buku Tipis itu apa sih? Oh. Jadi cuman sekilas. Siapa aku? Siapa? Aku. Iya, Tara. Kita deh. Kita samaan nih satu dan Oke, jadi Majelis Buku Tipis itu program yang dilaksanakan oleh komunitas Akar Pohon Mataram. Itu setiap tahun, awal tahun biasanya itu seperti jadi kan ada kelas di Akar Pohon itu ada kelas. Jadi orang-orang atau teman-teman yang sudah kelas itu nanti graduate-nya itu adalah menerbitkan buku dan itu adalah buku tipis. Tapi kalau Ais agak anomali ya. Kamu udah selesai kelas 2000 berapa sih? 2023. 2023. Iya 2023. Tapi Ais nggak ikut Majelis Buku Tipis. Sepertinya juga Bang Kiki, maksudnya mentor kami memberi kesempatan bagi orang-orang yang sudah atau Iya, betul, sudah betul. kelas yang lama sekali, bahkan yang betul. lama sekali Bahkan atau kelas yang 2014 gitu, tapi dia menghasilkan karya.
semacam pengarsipan. Betul sekali, pengarsipan. Kayak ada karya-karya yang sangat layak untuk dibaca lagi dan disebarluaskan. Mungkin secara kuantitas dia sedikit, tapi secara kualitas sangat worth it ya untuk dibukukan benar-benar. dan dijual, dan teman-teman bisa membacanya. Kayak ya begitulah, ceklah di Instagram @akarpohonmataram. Di komunitas teman baca juga ya kami mengoleksi buku-buku Tipis. majelis buku tipis ini, dan teman-teman bisa pinjam dan baca Dari tahun lalu secara kan? gratis. Iya. Dari tahun lalu bukunya lengkap di sini. Tahun ini juga lengkap semua ada di sini. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan mau tahu perjalanan majelis buku tipis, ya Allah baru 2 kali. Semoga akan terus bertahan sampai Amin. tahun-tahun ke depannya, dan Betul. teman-teman bisa baca seluruh koleksinya ada di komunitas teman baca. Begitulah. Oke, cukup ya Bang Dad. Oke. Terakhir apa ya, boleh. kayak closing Closing statement. Iya, boleh. Apa ya? Sebenarnya aku gregetan sama orang-orang yang meremehkan fabel ya. Maksudnya ketika pertama kali banyak ya. Maksudnya orang-orang di luar sana yang mungkin Iya. mereka nggak begitu ngerti tentang bagaimana cerita, apa itu, Iya. bagaimana sastra. Kayak ketika, kamu nulis apa, cerpen fabel. Jadi kayak, yang buat anak-anak itu kayak, Langsung kayak kasih Niagara perut enggak dong? Iya, kayak enggak juga. ya itu sih, jadi sangat disayangkan sih ketika fabel lebih dikenal sebagai Bacaan anak-anak. anak-anak, tapi padahal bisa juga loh untuk orang dewasa, bahkan Animal Farm kayak. Kayaknya anak kelas 2 SD emang harus baca Animal Farm. Maksudnya bisa untuk siapa saja gitu, Yes, baik itu betul. anak kecil, orang dewasa, dan mereka pasti punya tafsir yang berbeda-beda. gitu. Pasti. Jadi ya fabel itu bisa loh dibuat cerita semacam yang dia lebih dewasa, lebih konteksnya lebih besar dan tidak sekadar hanya cerita anak-anak. Itu aja sih. Betul banget ya sih. Kurasa itu ya kayak apresiasi untuk fabel. Kurasa harus mulai dibuka ya di Indonesia Raya ini. Kurasa juga hanya saya sih yang menulis fabel, atau mungkin teman-teman yang menonton Iya. dan tahu penulis lain yang menulis fabel, mungkin kayak bisa langsung dihubungkan. Iya, Mungkin bisa betul. buka FB, forum fabel FF jadi. Forum fabel. Oke, kurasa itu Iya, cukup. itu cukup aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak Teman Ulas edisi hari pertama menjadi kucing hari ini. Sampai jumpa di Teman Ulas selanjutnya. Dadah. Yeay.